berita yang lagi anget-angetnya nih, bahkan sampai digibahin di berbagai macam media sosial ini, terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini tuh bikin banyak banget pihak yang mengutuk si pelaku. Dan ada juga sebagian pihak yang ikut merasakan kasihan kepada si suami korban ini. Gimana enggak coba guys, istrinya yang lagi dia tinggalin di rumah sama bapaknya ini, ya intinya mantu yang tinggal bareng sama bapak mertuanya ini tuh yang dia kira aman, ternyata malah harus mati di tangan bapaknya sendiri. Oke lah guys, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ungkap kasusnya. Kejadian yang nggak manusiawi itu terjadi pada hari Selasa 31 Oktober 2023 tepat di jam 4 sore. Tepatnya ada di Desa Parerejo, Kecamatan Purwadadi, Pasuruan, Jawa Timur. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, kita bahas dulu background dari si pelaku. Si pelaku yang bernama Khoiri Satir yang berusia 52 tahun ini adalah seorang ayah yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Sueb. Sueb ini sudah menikah dan membawa istrinya itu tinggal bareng sama bapaknya. Si pelaku yang notabene adalah bapak mertua dari si korban ini. Diceritakan sama masyarakat sekitar, dia ini sering banget mabuk-mabukan dan sesekali pernah menyewa PSK untuk memenuhi hasratnya, ya seperti itulah guys. Karena diceritakan bahwa si pelaku ini tuh udah lama menduda karena ditinggal mati oleh istrinya. Karena si pelaku ini sudah tua dan tidak bekerja ya, otomatis anaknya yang bernama Sueb inilah yang jadi tulang punggung keluarga. Sedangkan background dari istrinya, si Fitria ini dikenal sebagai istri yang baik, yang sayang kepada keluarganya, terutama suami, orang tuanya sendiri, dan bahkan bapak mertuanya. Keseharian si istri ini adalah ibu rumah tangga biasa, ya dia masak, bersih-bersih ya, pokoknya layaknya ibu rumah tangga lah. Di sini pun si suami juga memvalidasi kalau istrinya itu memang sangat gemati sama bapaknya sendiri, karena ya bapak mertuanya ini tuh udah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke kronologi ceritanya. Di hari Selasa itu, ceritanya si Fitria ini tuh melakukan kegiatan memasak dan setelah itu bersih-bersih. Setelah dia selesai, dia pun istirahat karena dia kan juga lagi hamil 7 bulan ya. Dia istirahat, tiduran di kamar, dan sekitar jam 1 sampai jam 3, kurang lebihnya 2 jam ini, si Fitria ini tuh melakukan video call sama ibu kandungnya yang bernama Ibu Nurul. Di situ dia ngasih kabar tentang kehamilannya, ya intinya ngasih tahu kalau kehamilannya tuh baik-baik aja, kalau dia ini nggak apa-apa gitu ya. Selayaknya anak yang ngasih kabar ke orang tua. Terus dia juga cerita kalau suaminya ini tuh hari itu sedang melakukan interview kerja, dan terus ngobrol-ngobrol lainnya lah selayaknya obrolan anak dan orang tua. Setelah selesai melakukan video call sama ibu kandungnya nih, si Fitria ini akhirnya tidur siang. Nah, setelah video callan itu, si bapak mertua ini pun ceritanya baru selesai mandi, terus dia lihat ke kamar mantunya. Di situ melihat kalau mantunya ini lagi rebahan. Nah, dari situ timbullah pikiran kotornya, guys. Masuklah itu si bapak mertua ke kamarnya Fitria, terus Fitria ini diciumin. Karena Fitria lagi tidur ya, dia pun kaget karena bapak mertuanya ini masuk menciumin dia. Terus si Fitria ini pun otomatis melakukan perlawanan dan dia teriak. Karena teriak itulah si bapak mertua ini pun akhirnya panik. Dia langsung lari ke dapur, dia ambil pisau, terus dia itu si leher menantunya. Nah, saat kejadian ingin menyayat leher si mantu ini, kan ceritanya ada perlawanan dari pihak mantu ya. Nah, di situ biar si menantunya ini nggak ngelawan, bapak mertuanya ini tuh nindihin perut bagian atas ini pakai lutut, padahal dia tuh lagi hamil 7 bulan guys. Bayangin gimana coba. Terus karena udah ditindih pakai lutut ya, tangan satunya itu nutup mulutnya si mantu biar nggak teriak, terus tangannya satunya nyayat itu leher ya, otomatis kejadian berlumuran saus tomat itu pun terjadi. Nah, setelah si pelaku melakukan aksi sadis itu, dia mulai bingung lah, dia panik. Terus tapi dia nggak tahu nih mesti gimana. Dia duduklah itu di kursi ruang tamu, terus dia kunci pintunya dari dalam. Sekitar setengah jam berikutnya, yaitu setengah 5, si anak ini pun pulang. Diketok-ketok lah itu pintu rumahnya, kok nggak ada jawaban. Terus dia ngintip ke jendela, di situ dia lihat bapaknya ada di dalam. Nah, terus dia melipir lagi, lihat ke jendela kamar. Di situ dia kaget pas tahu kalau istrinya tuh udah dalam keadaan berlumuran saus tomat, guys. Terus dia dobrak lah itu pintu, dia langsung masuk ke kamar, dia teriak, tolong, tolong, bojoku dipateni. Ya, maksudnya tolong, tolong istriku dibunuh. Lah, si bapak itu terus keluar, dia ngumpet di rumah tetangga, masuk ke kamar tetangga, dia kunci kamar tetangganya itu dari dalam. Nah, dari situ si anak ini pun sekitar jam 5 lebih menelpon polisi, dan polisi langsung datang, dibantu sama warga sekitar, digerebeklah itu si bapak. Sekarang kita akan masuk ke motif pelaku.
Di sini diceritakan ada 3 motif, guys. Motif pertama, saat ditangkap, si pelaku ini bercerita kepada polisi kalau dia melakukan pembunuhan itu karena dia kesal anaknya ini jadi punya banyak hutang gara-gara tuntutan si korban. Lalu di motif kedua, dia bercerita kalau dia membunuhnya itu karena kesal tidak ada makanan dan si korban ini tidak mau masakin. Hal itu pun langsung dibantah sama anaknya sendiri, guys. Ya, anaknya bilang kalau motifnya cuma gara-gara lapar, terus si mantunya ini nggak mau masakin, kayaknya nggak mungkin. Karena si suami sendiri pun bilang kalau istrinya itu gemati ke bapak mertuanya, jadi itu tidak mungkin. Setelah melakukan BAP yang lumayan lama, akhirnya si pelaku ini pun memberikan keterangan yang valid. Dia menceritakan kalau dia tidak sengaja melakukan pembunuhan itu kepada mantunya. Saat itu dia tengah sumpah, terus dia mandi, selesai mandi dia lihat tuh menantunya lagi tiduran, terus dia ingin memperkaos si mantunya ini karena mantunya nolak, terus teriak, dia pun panik dan tidak sengaja membunuh si korban. Di situ diceritakan kalau si pelaku ini tuh membunuhnya secara sadar, guys. Jadi bukan karena minum-minuman keras. Nah, ketika si suami menemukan istrinya dalam keadaan berlumuran saus tomat, si suami ini pun langsung cepat-cepat membawa si istri ini ke rumah sakit. Tapi sayang, guys, di tengah perjalanan sebelum sampai rumah sakit, istrinya sama anak yang ada di dalam kandungannya itu meninggal. Di situ perasaan suaminya pun hancur. Dia nggak menyangka kalau istrinya harus mati di tangan bapaknya sendiri. Ditambah sebentar lagi kan dia punya anak, tapi anaknya juga harus ikutan mati, guys. Apalagi perasaan ibu kandungnya nih, yang dia tuh nggak menyangka kalau ternyata bapak mertuanya yang dia anggap nggak ada gelagat seperti orang jahat, itu tega membunuh menantunya sendiri, bahkan calon cucunya. Di situ diceritakan ya kalau si ibu kandungnya ini pun merasa nggak terima dan kepengen si pelaku ini dibikin cacat atau seenggaknya dihukum seumur hidup. Ya, hati ibu mana sih, guys, yang nggak hancur kalau anaknya itu dibunuh dengan cara kejam oleh orang terdekatnya sendiri. Oh ya, guys, FYI, karena kasus ini si pelaku ini pun dikenai pasal berlapis dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Untuk selengkapnya lagi menunggu putusan sidang selanjutnya ya, entah dia bakal dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Kita tunggu saja kabarnya. Untuk almarhumah, kita sama-sama doakan yang terbaik ya, guys, buat si almarhumah dan calon bayinya. Surga pasti tempatnya. Dan untuk yang ditinggalkan kayak suaminya dan ibunya, semoga hatinya dilapangkan. Terutama si suami ini ya, guys. Aku yakin sih dia tuh pasti marah, dia pasti kecewa. Terus kenapa ya kok bapaknya tuh setega itu gitu. Aku yakin pasti berat ya kalau ada di posisi si suami ini. Dia tuh pasti dilema gitu. Ya, apapun itu, guys, kita doakan yang terbaik aja ya untuk mereka-mereka ini, terutama si suami dan juga si orang tua dari pihak korban. Aku harap sih semoga si pelaku ini tuh dapat hukuman yang setimpal banget sama perbuatannya. Ada pelajaran nih yang bisa kita ambil dari kejadian ini, guys. Kita sebagai pihak perempuan, terutama yang sudah menikah, kalau misal suami kita itu meminta kita untuk tinggal di rumah orang tuanya, yang otomatis itu adalah mertua kita sendiri, ya lebih baik kita harus bisa jaga diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kita harus pakai pakaian sopan, jangan mengundang seseorang untuk menimbulkan pikiran-pikiran jahat yang nanti efeknya juga bakal balik ke kita sendiri, guys. Pakai pakaian yang sopan, jangan pakai pakaian yang terbuka. Kalau misal kita pengen santai-santai di kamar, ya kita kunci lah itu pintu kamarnya. Atau nih ya, kalau semisal suatu saat suami kita tuh kerja di luar kota, otomatis kan dia nggak bakalan pulang berhari-hari. Kita izin ke mertua kita, bilang kalau kita kangen pengen pulang ke rumah. Jadi saat si suami nggak ada ini, kita bisa antisipasi diri dengan cara kita tidur di rumah orang tua, atau misal orang tua udah nggak ada, tidur di rumah kakak kayak, di rumah teman kayak, yang kita rasa itu bisa dipercaya gitu. Jadi bisa menghindari kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah, nanti kalau si suami itu udah pulang, kita juga ikutan pulang gitu, guys ya. Oke, segini dulu video dari aku. Dimanapun kita berada, tetap selalu hati-hati, jaga diri, selalu antisipasi, selalu hindari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan orang itu bakal berbuat jahat ke kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung terus channel aku dengan klik like-nya, tulis komentar kalian, gimana pendapat kalian, hukuman apa nih kira-kira yang cocok buat si pelaku ini. Terus klik subscribe-nya dan tekan loncengnya biar dapat notif kalau aku update video terbaru. Follow juga akun media sosialku di bawah. Stay safe, guys. Sampai jumpa. Bye-bye.